warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ya, hari ini hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 teman-teman. Ya teman-teman, saya Mas Jo dan sahabat saya ada Mas Ahmad. Teman-teman, saya kali ini akan berbagi informasi kepada teman-teman mengenai seputaran perumahan zona kehidupan ya teman-teman, yaitu rumah subsidi ya teman-teman. Jadi ada kemarin teman-teman kita yang masih bingung nih, Mas Ahmad bertanya di salah satu channel, Mas Jo, untuk bisa di ACC ataupun lolos bisa mendapatkan rumah di pesona kehidupan itu persyaratannya apa sih yang paling penting? Itu gimana Mas Ahmad? Coba dikasih tahu teman-teman kita ini supaya nanti pada saat mengajukan KPR-nya bisa punya gambaran apa-apa aja sih persyaratannya untuk memulai proses KPR-nya. Ahmad. Oke, untuk ketentuannya itu kita harus diperhatikan dulu bahwa dari segi umur juga untuk pengambilan subsidi minimal 21 sampai 45 tahun. Dan kalau komersil kan 21 sampai 50 tahun. Nah, untuk dari segi wilayah kerja juga, kerja harus di wilayah Jabodetabek dan dipastikan dulu BI checkingnya bagus. Nah, apabila bermasalah di BI checkingnya, mohon maaf, kami nggak menyarankan untuk mengambil unit. Itu untuk ketentuannya. Oh gitu. Jadi untuk masalah BI checking dan juga masalah lingkungan kerja, lokasi kerja itu di Jabodetabek Mas ya. Betul. Terus untuk BI checking ini memang kita harus pastikan dulu teman-teman ya, supaya nanti teman-teman nggak menyesal nantinya udah mengajukan, udah mulai booking, udah mau melaksanakan prosesnya, ternyata nanti hasil akhirnya nanti teman-teman kecewa gitu teman-teman. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tersebut, sebaiknya teman-teman pastikan dulu BI checkingnya bagus ya, gitu Mas Ahmad ya. Betul. Oke, terus untuk persyaratan secara pemberkasan ini Mas Ahmad, ini teman-teman banyak juga yang masih bertanya-tanya apa-apa aja yang harus dimiliki, yang wajib dimiliki untuk teman-teman kita yang akan mengajukan KPR-nya Mas Ahmad. Oke, untuk persyaratan umumnya yaitu data diri yang mencakup KK, KTP, surat nikah yang udah menikah, terus pas foto, NPWP atau SPT PPh 21. Itu untuk data diri. Ditambah lagi data pekerjaan. Data pekerjaan mencakup SK kerja, slip gaji 3 bulan terakhir. Sama rekening koran juga 3 bulan terakhir. Nah, untuk kontrak minimal 3 tahun untuk kontrak. Oke, untuk karyawan kontrak 3 tahun Mas Ahmad ya. Ya, kalau untuk tetap minimalnya 1 tahun. 1 tahun kerja. Betul. Dan jangan lupa daftar rekening BTN Batara, karena nanti rekeningnya difotokopi dan diserahkan ke kita. Oh iya, untuk sekarang kita melampirkan form itu, form pendaftaran pembukaan rekening BTN Batara. Tuh. Ya, jadi teman-teman nanti pada saat proses pengajuan, nanti teman-teman sudah bisa nih, misalnya teman-teman udah mulai mengajukan prosesnya, nanti teman-teman kan wajib tuh teman-teman punya rekening BTN. Nah, jadi kami di sini sudah menyediakan untuk buka rekeningnya teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu lagi repot-repot cari bank BTN di luar sana untuk buka rekening, harus antri, harus ikutin prosedurnya. Ya, kita punya prosedur juga, cuman dipermudah gitu teman-teman, dikolektifin dengan kita di sini gitu teman-teman. Terus untuk prosesnya Mas, misalnya kita mungkin teman-teman ini udah berminat nih datang ke kantor pemasaran, misalnya dia sudah booking, terus langkah selanjutnya apa Mas? Dia dapat apa nih Mas untuk persyaratannya Mas? Iya, untuk tahapannya itu setelah booking, nanti Bapak Ibu dapat form biru sama aplikasi BTN dari developer langsung. Jadi bisa sekalian diisi sama data diri dan data pekerjaan. Karena
di aplikasi itu tersebut ada surat pernyataan buat ke kelurahan sama ke perusahaan juga. Ya, sebentar teman-teman ya, saya kasih contohnya, saya beri contohnya supaya nanti teman-teman ada gambaran seperti apa sih form BTN itu ya, Mas Ahmad. Ya. Sebentar ya teman-teman. Ya teman-teman, jadi nanti prosesnya setelah nanti teman-teman booking ya, sudah tanda jadi rumah subsidinya, nanti teman-teman dapat satu map seperti ini teman-teman. Nah seperti ini, ada tulisan Pesona Kauripan ini. Di dalamnya ini nanti ada tiga ini ya, bundle ya Mas. Betul. Ada 3 bundle. Yang pertama Aplikasi BTN. aplikasi BTN. Ini aplikasi BTN teman-teman. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 teman-teman. Untuk yang warna putih ini ada 9 lembar teman-teman. Terus ada lagi yang pembiru teman-teman. Nah ini dari BTN juga. Ini kertasnya juga beda teman-teman ya. Ini nggak sama dengan kertas-kertas yang biasa kita pakai untuk ngeprint itu. Ini ada 1, 2, 3 teman-teman, ada 3 lembar. Terus mana lagi Mas? Ini untuk pembukaan rekening BTN. Nah ini sekarang nanti teman-teman setelah booking nanti dapat ada form untuk pembukaan rekening BTN teman-teman. Ya seperti ini, ada 3 lembar. Nanti ini diisi data diri di sini, kemudian nanti diberikan lagi dengan kami di sini teman-teman untuk pembuatan buku rekening teman-teman semua. Oke, ada sedikit ini. Nah, untuk yang ini sebenarnya kalau yang masih single nggak dipergunakan semuanya ya. Ya. Nggak dipergunakan itu semuanya, soalnya ada buat pasangan juga di lembaran ini. Kalau udah menikah, udah berpasangan, otomatis lembar ini semua dipakai. Kalau yang single nanti dilepas saja yang tak terpakainya, gitu, atau jangan diisi. Gitu. Terus di sini juga nih ya Mas Ahmad ya. Di sini kan ada keterangan materai, ditempel materai gitu Mas Ahmad ya. Ya. Jadi nanti teman-teman di sini juga memerlukan materai yang 10.000 teman-teman. Ya. Ya gitu teman-teman. Jadi nanti ada juga teman-teman nih yang ingin memulai prosesnya, maksudnya booking. Tahapannya gitu. Ya tahapannya. Cuman dia ingin melengkapi berkas data diri ataupun melengkapi berkas-berkasnya. Jadi gini teman-teman, sebenarnya akan melengkapi berkasnya itu tidak akan lengkap kalau belum booking teman-teman. Sedangkan form ini atau map ini didapatkan setelah booking teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah booking dapat map ini baru bisa melaksanakan proses pelengkapan datanya gitu teman-teman. Nanti data diri sama data pekerjaan Mas ya. Data diri sama pekerjaan nanti digabung jadi satu di sini teman-teman. Biar nggak bolak-balik juga. Biar nggak bolak-balik. Jadi nanti digabung jadi satu di sini. Nah itu baru lengkap di situ teman-teman. Kalau baru data diri sama data pekerjaan, tapi ininya belum ada, itu belum lengkap teman-teman. Yang gitu Mas Ahmad ya. Ya. Betul. Jadi untuk tahapan pertamanya yang perlu teman-teman ketahui tanda jadi. Seperti itu. Tanda jadi dulu. Nanti dapat ini kan. Nah setelah tanda jadi dapat form ini. Nanti dilengkapi sama data diri dan data pekerjaan. Setelah lengkap baru diserahkan lagi ke kita. Nanti kita cek dulu, disesuaikan dulu sama kriteria bank. Apabila ada yang kurang pasti nanti kita minta lagi ya. Apabila udah sesuai dengan kriteria bank baru proses ke pemilihan blok. Nah untuk setelah pemilihan blok itu datanya baru kita ajukan ke BTN. Ya itu teman-teman. Jadi nanti kalau berkas teman-teman udah diajukan ke Bank BTN, diterima atau tidaknya nanti pasti teman-teman diinformasikan.
Terus jika misalnya teman-teman di ACC nih diterima, itu gimana lagi Mas Ahmad? Setelah di ACC nanti tahapan selanjutnya itu pembayaran yang sisanya tadi. Yang sisanya itu dibayar setelah ACC. Itu pun bisa dicicil dari mulai setelah ACC sampai sebelum akad. Yang penting nanti pada saat akad udah lunas ya. Udah lunas itu. Oke. Jadi yang harus dibayarkan setelah dapat informasi di ACC itu apa aja Mas Ahmad? Untuk dibayar setelah ACC itu yang sisanya itu yang melunasi ke developer langsung. Pertama itu DP, itu yang sisanya. Yang kedua itu masuknya ke rekening saldo. Nah untuk sekarang itu 3 juta per tanggal 9 ya. Tanggal 9 Juni itu 3 juta diisi saldonya, karena itu udah masuk ke angsuran pertama ya. Jadi teman-teman nanti kalau udah di ACC nih udah bayar sisanya yang harus dibayarkan ke developer, itu juga teman-teman harus mengisi saldo ya Mas Ahmad ya. Betul. Saldo ke rekening teman-teman, rekening BTN yang teman-teman buat tadi senilai 3 juta rupiah. Itu teman-teman prosesnya. Terus tambahan nih Mas Ahmad, jika ada teman-teman yang ada pembayaran tanah lebih, nanti itu berikut tanah lebihnya nanti di situ dibayarkan teman-teman. Oh iya, untuk yang hook itu ya? Untuk yang hook itu 1 meternya 1,2 1.200.000 teman-teman. Jadi nanti teman-teman, misalnya teman-teman sudah mulai mengajukan KPR-nya nih di sini, teman-teman cari update info terbaru aja, misalnya sama marketingnya atau dengan siapa yang kenal di sini gitu teman-teman ya. Terus gimana lagi Mas Ahmad? Oh iya, perlu kita tekankan lagi nih tentang ID card ini. Oh iya. Untuk Bapak Ibu semuanya, mohon untuk diperhatikan lagi, yang ke kantor langsung ataupun yang chat di sosial media, dipastikan yang di chatnya itu adalah marketing Pesona Kahuripan, dan yang ke kantor dipastikan juga Bapak Ibu dilayani oleh marketing yang menggunakan ID card seperti ini. Ya, gitu. Lebih hati-hati lagi ya, supaya nanti teman-teman juga nggak merasa dirugikan ya. Gitu Mas Ahmad ya. Gitu. Oke, jadi itu tahapan-tahapan teman-teman kita nih yang kemarin masih bingung, masih menanyakan bagaimana proses-prosesnya, terus apa aja persyaratannya, terus nanti sudah misalnya udah proses apa-apa aja yang harus dilaksanakan gitu Mas Ahmad ya. Nah, jadi tadi kita sampai di pembayaran teman-teman. Setelah pembayaran tentunya nanti terlahir teman-teman akan akad kredit teman-teman. Pasti itu nanti akan diberikan informasi lebih lanjut dari tim kita kapan dan di mana waktunya ya Mas Ahmad ya. Iya. Itu kalau setelah akad kredit apalagi nih Mas Ahmad? Kalau udah akad kredit. Setelah akad kredit tinggal nunggu konfirmasi buat pengambilan kunci aja. Ya, gitu. betul. Nanti dikonfirmasi langsung sama marketingnya masing-masing. Ya, teman-teman. Jadi pada saat teman-teman akad kredit sudah selesai nih akad kredit, teman-teman belum dapat kunci nih. Kuncinya masih ditinggal. Jadi nanti ada informasi terbaru lagi. Nanti kapan nih bisa ngambil kuncinya gitu. Itu teman-teman. Terus apalagi Mas Ahmad? Untuk masalah harga nih. Masalah harga. Yang di PK4 Pesona Kahuripan 4. Pesona Kahuripan 4 untuk per tanggal 9 sekarang itu all-in-nya 11.380 itu udah termasuk materai, biaya booking, terus rekening saldo. Itu udah termasuk semua ya. Yang sebelumnya kan masih 10.280 itu sebelumnya, karena sekarang harganya udah beda lagi gitu. Bedanya di uang proses BTN ya. Betul. Yang kita taruh di rekening BTN kita masing-masing. Iya, yang asalnya 2,5 sekarang jadi 3 juta. Tuh teman-teman, yang tadinya 2.500.000 untuk biaya prosesnya, sekarang 3 juta itu biaya proses berikut cicilan pertama ya Mas Ahmad. Udah termasuk cicilan pertama. Teman-teman. Jadi itu teman-teman
untuk teman-teman yang masih bingung untuk memulai proses KPR-nya di Pesona Kauripan, nggak usah bingung-bingung teman-teman, nanti pasti diarahkan kok sama kita di sini. Intinya teman-teman niat untuk beli rumah, nanti dibantu proses-prosesnya, pasti nanti diarah-arahkan apa-apa aja yang harus disiapkan, apa-apa aja yang harus dilengkapin gitu teman-teman. Jadi langsung aja, misalnya teman-teman mau datang ke kantor langsung bisa, mau ketemu Mas Ahmad bisa, nanti bisa dicek ini di sini nomornya, atau dengan saya Mas Jo. Nanti juga ada nih nomornya di sini. Jadi langsung aja datang ke kantor boleh, atau mau tanya-tanya dulu, konsultasi dulu. Ya, konsultasi dulu bisa, atau misalnya nih ada masalah nih yang mungkin menurut teman-teman tidak masuk kriteria, teman-teman bisa ceritakan dulu masalahnya di mana. Barangkali kita juga bisa memberi solusi ataupun memberikan jawaban kepada teman-teman, supaya teman-teman tuh nggak bingung mau ngambil kok, tapi teman-teman masih bingung, takut ada kendala segala macam. Nggak apa-apa, nanti dikonsultasikan dulu biar teman-teman bisa dapat jawaban di situ teman-teman. Apalagi Mas Ahmad yang perlu teman-teman yang ingin mengajukan proses KPR-nya, supaya dia nanti teman-teman kita ini bisa yakin nih, bisa percaya nih sama kita, sama Pesona Kauripan, tidak ada manipulasi ataupun segala macam, supaya nyaman lah Mas Ahmad. Itu bagaimana Mas Ahmad? Untuk itu kita harus lihat dulu dari persyaratannya, apakah udah sesuai apa belum. Ya. Nanti ada di brosur atau press listnya ya, bisa diminta langsung, baik itu dari sosial media atau ke lokasi langsung. Nanti lihat persyaratannya seperti apa, data diri data pekerjaan itu udah sesuai apa belum nih gitu. Nah, untuk ketentuan juga mohon diperhatikan ketentuan BI checkingnya nih, diingat-ingat lagi, karena ada konsumen yang lupa akan BI checking gitu. Jadi dia tuh merasa udah lunas, ternyata di riwayat itu masih terdetek gitu. Ya teman-teman, jadi teman-teman intinya kalau sudah yakin teman-teman nggak ada masalah dengan perbankan, ya teman-teman langsung aja diproses tahap awal. Itu teman-teman. Jadi teman-teman saya sarankan langsung datang ke lokasi aja, biar bisa lihat unit-unitnya ya Mas Ahmad ya. Biar bisa lihat lokasinya, baru nanti masalah kedepannya mau ngambil, mau melanjut ke proses KPR-nya atau tidak, itu udah nomor yang sekian ya Mas Ahmad ya. Gitu teman-teman. Apalagi Mas Ahmad, ada lagi nggak yang perlu teman-teman tahu nih, kita kasih tahu supaya teman-teman ini nggak bingung? Apalagi Bang? Udah ya? Apa ya? Udah ya kayaknya. Udah. Tunggu pertanyaan selanjutnya lagi. Oke deh, siap. Nanti kalau memang ada pertanyaan dari teman-teman yang mungkin teman-teman masih bingung ataupun mungkin kurang mengerti, ataupun penyampaian kami masih ada yang kurang lengkap ataupun kurang pas, nanti bisa teman-teman komen ya di sini di bawah, supaya nanti bisa kita revisi ataupun bisa kita buatkan lagi apa-apa yang perlu kami berikan informasi kepada teman-teman semua. Ya Mas Ahmad ya? Ya. Apalagi udah Mas Ahmad? Udah. Nanti tunggu pertanyaan selanjutnya lagi aja. Gak apa-apa. Oke siap. Terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman semua dimanapun berada selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan juga niat baik untuk keluarga, untuk membeli rumah. Tentunya nanti harapan kami teman-teman bisa bergabung di Pesona Kauripan, selalu diberikan kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan ketemu dalam keadaan yang sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.